kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa mengawali hari kita dan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, yang dilanjutkan ngaji. Yang jadi imam tadi anak saya tadi itu kelas 10, baru kelas 10, yang kita persiapkan untuk mengikuti program dakwah Ramadan yang kita sebar paling timur di Timor Leste, NTT, di kawasan Indonesia Timur, yang paling kulon di Sumatera, ujung lor Singapura. Sebanyak 200 lebih santri kita sebar. Ngapunten yang untuk Al-Ikhlas untuk tahun ini break dulu boten kula ising nggih Pak. Insyaallah mangke kula ganti kalian dari Yai Kolis. Insyaallah nanti yang ngisi keranten stok kula habis. Dan permintaan yang dari luar kota untuk santri LGC begitu meningkat drastis permintaannya sehingga kita kehabisan stok. Apa yang kita lakukan? Ya kaderisasi, mencari anak-anak didik baru yang kita berjuang untuk kita cetak untuk menggantikan yang sepuh-sepuh. Lah terus lekane mboten sing mondok malih lah sinten kiamat kok. Ngaten di dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah Ta'ala dawuh mekaten, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, tidaklah patut bagi semua orang mukmin itu berangkat perang semuanya, padahal perang itu wajib. Kewajiban orang mukmin itu adalah membela haknya, berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan hartanya dan dengan jiwanya, bi amwali ma'fusin. Akan tapi ya tidak semuanya berangkat begitu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Mbok yo ada falaula nafara min kulli firqatin, ana sing budal dari tiap-tiap firqah itu ada sekelompok. Budal kemana? Ya budal tafaqquh fiddin, budal mondok golek ilmu. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya bisa memberikan peringatan kepada kaumnya apabila sudah kembali kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga diri. Ya, tahu bagaimana kewajiban, tahu bagaimana larangan, sehingga ya menjadi orang yang yahdharun. Nah, untuk itu kaderisasi seperti ini senantiasa kita lakukan. Jangan sampai tidak ada yang prai kamondok kuwabe pada golek PTN tok sing mondok ndak ada, sehingga akhirnya ulamanya habis dipondok sampai Gusti Allah Ta'ala. Nisari ulama sinten nggih? Kiai. Mari nisari kiai, ustad. Nisari ustad, jamaah dijogo. Wonten jamaahe santrine sing mondok gak ono entek kuwabe yo iki alamat alamate teko wis. Dalam riwayat yang sahih disebutkan dari hadis, innallaha la yaqbidul ilman tizaan minan nas, di dalam Muslim minal ibadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencabut ilmu itu tidak mencabut ilmunya sekaligus gitu aja, intizaan,
yantazi'uhu minan nas, yantazi'u minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi yang Allah cabut itu dengan mencabut para ulamanya dulu. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila sudah tidak tersisa seorang pun ulama, maka ittakhadan nasu ru'usan juhalan, yang dijadikan pimpinan adalah manusia yang juhal. Ittakhadan nasu ru'usan juhalan, yang dijadikan pimpinan itu adalah pimpinan yang juhal. Mungkin gelarnya doktor, minimal S2, kalau bisa ya profesor, akan tapi tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti Al-Hadis, sehingga apabila ditanya fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, apabila ditanya tentang hukum, mereka mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa tanpa dasar Al-Quran, tanpa dasar Al-Hadis, tanpa agama. Fadhallu wa adhallu, dia sudah sesat dan menyesatkan. Nah, inilah harus kita antisipasi. Coba kita tengok, kita sekolahkan di mana kita sekarang. Apakah mereka sudah menguasai ilmu agama? Bagaimanakah dengan sholatnya, wudu'e? Bagaimanakah dengan puasanya, sebentar lagi puasa lagi? Bagaimana dengan ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya? Dan bagaimanakah ibadah-ibadah ghairu mahdhahnya? Bagaimanakah adabnya? Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai kita nanti gara-gara tidak bisa mengarahkan anak sehingga gagal masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu tadi mukadimah saja. Untuk kajian kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang saya share di Ngopi Al-Ikhlas, ngobrol, ngolah pikir gitu. Kalau di sini ngolah pikir, kalau yang di sana ngobrol perkara ilmu, ya sama. Ada dua mata acara saya itu, kalau di sini ngopi sama, di sana juga ngopi. Di sini ngolah pikir, kalau di sana ngobrolnya perkara ilmu. Ini kita siapkan karena sudah kurang 3 hari lagi kita masuk pada 1 Ramadan. Yang dibaca oleh Ananda tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Kewajiban kita sebagai orang beriman melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena Allah memfadilkannya. Coba, ini datangnya bulan Ramadan adalah merupakan anugerah bagi kita semuanya. Kita semuanya diberikan umur bisa sampai pada Ramadan, ini adalah merupakan anugerah terbesar. Ketika sudah dikumandangkan, diumumkan datangnya Ramadan, maka kita sudah bahagia. Karena itu merupakan kesempatan kita masuk pada bulan yang mulia. Di dalam surat Yunus 58 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah, hendaklah mereka dengan itu bergembira, dengan karunia serta rahmat Allah Ta'ala. Di dalam tafsir disebutkan rahmat Allah Ta'ala itu adalah diutusnya Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran untuk kita semuanya. Itu merupakan rahmat. Sementara anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya itu Masya Allah, luar biasa. Lebih-lebih sebentar lagi yang kita terima ini, kurang 3 hari lagi, itu juga merupakan anugerah Allah Ta'ala. Bulan Ramadan juga merupakan anugerah, kelebihan dan keutamaan di dalam Ramadan yang sungguh luar biasa. Itu adalah anugerah. Maka karena dengan datangnya anugerah serta rahmat Allah itu, ya kita mesti bergembira, mesti berbahagia. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kalau kita lihat apa yang mereka kumpulkan, ya urusan harta, urusan tahta, urusan Toyota, ya urusan harta lah, urusan dunia. Dan bagi orang-orang yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi kita semuanya, karunia Allah Ta'ala
rahmat Allah Ta'ala itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, untuk itu mari kita berbahagia, kita bergembira dengan datangnya Ramadan di tengah-tengah kita. Kalau para ulama dahulu itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah bahagia dan mempersiapkan diri. Jadi sudah direncanakan nanti persiapan Ramadan, ibadah-ibadah yang akan dipersiapkan harus bisa meraih prestasi tertinggi di bulan Ramadan. Di bulan-bulan biasa ya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lebih di bulan Ramadan kita semakin dekat dan meraih prestasi yang terbaik di bulan Ramadan. Ketika datangnya Ramadan, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira tersebut kepada para sahabat. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lamma hadara Ramadan," tatkala Ramadan itu datang, basyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah. Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Qad ja'akum Ramadan. Bi qaulihi qad ja'akum Ramadan, dengan sabdanya telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum syamahu, di mana bulan tersebut Allah mewajibkan pada kalian puasanya, sebagaimana yang kita dengar firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan oleh An-Nadanuki tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah. Ini yang saya share di grup kemarin Pak, bisa dibuka nggih? Ini untuk memudahkan panjenengan menyimak saja. Dibukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga sudah dibuka oleh Allah Ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Ta'ala. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dicancang. Setane dicancang, neraka ditutup, surganya dibuka. Lah cek ono ae umat Islam sing gak mlebu surga, ejek kecemplung neraka. Padahal neraka ditutup. Lah itu kecik nemen itu. Iya, kecik lajute. Ngoten. Lah pintu surga sudah diberikan kesempatan untuk masuk surga begitu lebar-lebarnya. Artinya apa? Amalan-amalan di bulan Ramadan itu subhanallah dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setan-setan ditutup, setan-setan dicancang, neraka ditutup. Artinya apa? Kesempatan itu tidak ada, kecuali orang-orang yang memang sebelumnya itu sudah mengikuti langkah-langkah setan sehingga terbiasa langkah-langkah setan itu otomatis pada dirinya. Sekalipun itu ada ayat dan hadis yang disampaikan, ya mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, ngowos-ngowos begitu aja. Padahal setan sudah dicancang. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu setan-setan dicancang. Maksudnya setan adalah setan-setan dari golongan jin. Sementara setan-setan golongan manusia tetap keliaran, ya kan? Iya. Wa tughallu fi syayatin. Dan di dalam bulan Ramadan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya setara lebih baik dibanding 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun ya? Berapa tahun Mas? 83 tahun. Khairun, lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Nah, andaikan kalau kita semuanya setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, nah berapa sudah umur kita? Ya. Sekali dapat 80, lebih dari 83 tahun nilainya. Kemarin dapat, lusa dapat, yang dulunya dapat, besok dapat. Allahumma amin. Walaupun usia umat Islam itu ya antara 60 sampai 70.
antara 60 sampai 70 itu sabda Rasulullah. Kalau toh ada usianya 80 sampai 90 ya ada, tapi nggak banyak kan. Ada tapi nggak banyak. Tapi rata-rata antara 60 sampai 70. Sing kurang dari 50 tahun ya juga ada kepundut. Akan tapi kalau setiap tahunnya mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, masya Allah, betapa fadilah itu didapatkan. Makanya kita berbahagia untuk menghadapi bulan, untuk menyambut bulan Ramadan ini. Kita dan berbahagia, ya kita persiapkan betul-betul. Nah, disebutkan di dalam akhir riwayat, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan tersebut, faqad hurima, maka dia adalah orang yang terhalang. Sungguh dia orang yang terhalang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan mulai dari mana? Mulai dari paginya kita sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kenapa kok sahur? Karena menetapkan diri besok akan berpuasa. Memang menetapkan atau niat berpuasa di bulan Ramadan itu wajib Pak. Menetapkan itu, niatnya itu wajib. Ya. An-niyatu mahluha fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati, ya. Lah napa jenengan sahur? Soalnya benjing poso. Biasane jenengan tahajud jam pinten? Jam 3. Saiki tarawih. Ada istilah tarawih. Kenapa? Karena ya di bulan Ramadan. Kenapa tarawih? Benjing poso. Ya. Nah, di antara itu merupakan bagian daripada menetapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Malam yubayyiti siyama fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menetapkan di malam harinya untuk berpuasa besok, maka tidak ada puasa baginya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita nggak apa-apa, di pagi hari itu kita melihat di meja hidangan, masak apa dek hari ini? Nggak masak ya, nggak ada yang dimasak. Baik, kita puasa aja kalau begitu. Nggak apa-apa kalau puasa sunnah. Tapi kalau di bulan Ramadan puasa wajib ini, malam yubayyini siyama fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak menetapkan di malam harinya untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Ini harus kita, pokoknya namanya amal itu ya dielmoni, harus dielmoni dulu. Berarti harus ditetapkan? Iya, malam harinya ditetapkan ya, atau di waktu sahur itu. Nah, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan atau fadilah di bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang terhalang. Kenapa? Begitu dilipat gandakan pahala kalau amalan-amalan itu kita laksanakan. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Ini hadisnya hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ila at'afin katsirah. Ya, sampai kelipatan yang banyak, yang tak terhitung. Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanat bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, ini adalah firman Allah taala, illa shaum, kecuali ganjarane poso, kecuali poso. As-shaum pakai al-ta'rif, ini poso wajib, poso Ramadan. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku dan hanya aku yang membalasnya. Yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Anak Adam meninggalkan makan, minum serta syahwatnya demi aku. Kita semuanya puasa itu adalah urusan rahasia. Orang lain nggak tahu. Kalau sholat begini kan tahu. Siapa yang nggak datang? Si fulan. Oh, kenapa nggak datang? Orang lain tahu. Kenapa? Karena ibadah juga jasmaniyah, kita semuanya lihat. Sedangkan puasa hanya urusan hamba dengan Allah. Orang lain tidak tahu. Makanya disebutkan
Wa ana ajazibi, hanya aku Allah Ta'ala yang membalasnya. Karena puasa itu adalah hanya untuk Allah Ta'ala, hanya untuk Allah Ta'ala, dan hanya Allah Ta'ala yang membalasnya. Ini maksudnya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kalau pahala-pahala yang lain itu adalah untuk hamba. Apabila nanti ada kesalahan seorang hamba kepada hamba yang lain dan kesalahan itu belum diselesaikan ketika di dunia, maka kelak di akhirat nanti akan menjadi tebusan pahala-pahala itu, pahala puasa, pahala sholat, pahala puasa sunnah, pahala zakat, dan pahala-pahala yang lain. Apabila terjadi ada kezaliman ketika hidup dan belum terselesaikan sampai mati, maka nanti di akhirat nanti akan menjadi tebusan ini. Illa saum, kecuali puasa as-saum al-ta'rif, maksudnya adalah puasa Ramadan. Illa saum fa innahu li wa ana ajazibi, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku, untuk Allah, dan hanya aku yang membalasnya. Yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, hanya demi Allah, hanya karena Allah Ta'ala kita meninggalkan makan, minum, serta syahwat kita itu hanya karena Allah Ta'ala. Makanya puasa itu lillahi Ta'ala. Kalau ditalafutkan niat itu yang sebagaimana yang disampaikan oleh di antara kita itu, nawaitu shauma ghadin, niat ingsun poso benjing. Nawaitu shauma ghadin an ada ifati syahr Ramadhana, kan, di tahun ini hadisanati ihtisaban wa ta'atan, karena mengharap Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, ihtisaban wa ta'atan, dan karena menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam riwayat yang masyhur disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana, karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosane di ngapura. Di ngapura, di ngapura, dosa-dosanya di ngapura. Itu untuk puasanya. Subhanallah. Ini fadilah puasa di Ramadan ini. Belum lagi qiyamnya, malam harinya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, barang siapa yang berdiri di malam Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala, mengharapkan pahala Allah Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama, dosa-dosa yang telah lalu. Itu dosa-dosa kapan ya? Ya selama 1 tahun. Karena di dalam penjelasan riwayat yang lain disebutkan as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna, merupakan penghapus dosa-dosa di antara 2 waktu. Apa itu dihapus? Mukaffiratun, dihapus atau ditutupi. Ansale enten dosane ketok tulisane dihapus, enten apa mboten? Mboten wonten. Beda dengan kalau ghufira diampuni. Ghufira diampuni, tapi tulisannya tasih enten. Tapi dalam riwayat ini disebutkan mukaffiratun ma bainahunna. Mukaffiratun merupakan penghapus, ya, merupakan penghapus dari 2 waktu tersebut. Artinya 1 tahun ini hilang dosane, nggih. Dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla dihapus. Salat malamnya. Belum lagi itu yang saya berikan di hadis yang saya tulis di terakhir itu, soalnya nanti kita flow-nya menyampaikan apa saja yang terucap teman-teman nggih. Man qama lailatal qadri, disebutkan man qama lailatal qadri, barang siapa yang berdiri di malam qadar imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi,
diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau yang disampaikan oleh Syekh tadi malam itu ada wa ma ta'akhkhar, apa yang telah lalu dan yang akan datang, sampai begitu ya. Tapi itu saya tidak punya riwayatnya, yang saya punya riwayat adalah ma taqaddama min dambi. Nah, begitu besarnya peluang dosa-dosa diampuni. Belum lagi nanti kalau kita malam harinya kita tadarus, belum lagi kalau kita memberikan makan orang yang berpuasa, memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Subhanallah. Artinya apa? Peluang-peluang untuk mendapatkan karunia Allah Ta'ala begitu besarnya. Lah kalau masih ada yang terhalang tidak mendapatkan peluang tersebut, tidak mengambilnya, faqad hurima, dia adalah orang yang terhalang, sungguh-sungguh terhalang, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, untuk itu dalam rangka menyambut ini ya kita setting malam harinya setelah kita tarawih di sini, kemudian kita bermajelis darusan, baca Al-Quran, yang lainnya menyimak. Yang satu baca, yang lainnya menyimak. Ustadz, kita masih belum lancar bacaan kita. Ya tidak apa-apa, justru ini adalah bulan untuk melancarkan. Kalau bulan-bulan biasa, seharinya itu biasanya cuma satu halaman. Nah, ini bisa kita totalkan, bisa totalitas, sehari bisa 1 juz. Sehari bisa 1 juz. Kalau sehari 1 juz itu berarti ya selesai di akhir Ramadan sudah khatam. Ya, kalau sehari 2 juz ya sampai hitung, mari 2 kali khataman. Ya. Tapi kalau santai-santai, kita santai-santai saja, sehari 5 juz, santai-santai berarti 5 kali khatam. Itu kalau santai-santai. Ya. Tapi kalau kita masih tahap belajar untuk melancarkan, ya paling minimal sehari 1 juz. Belum sama sekali Ustadz, masih belum lancar sama sekali. Kita tahsin, kita bimbing. Gimana kita tahsinkan? Kita bacakan, kemudian panjenengan mengikuti. Kita bacakan, panjenengan mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di hadis yang terakhir kita tuliskan. Ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, loman-lomane menungso, loman-lomane wong. Rasulullah bil khairi, untuk melakukan berbuat baik. Wa kana, dan adalah beliau Rasulullah ajwada ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril alaihi salam. Lebih loman lagi ketika di bulan Ramadan. Ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril alaihissalam, ketika malaikat Jibril menemui beliau. Di bulan-bulan yang lain loman Rasulullah, akan tapi di bulan Ramadan sangat loman. Dan ini pelajaran ini kita ambil. Biasanya penjenengan semuanya itu loman, lebih-lebih di bulan Ramadan lebih loman lagi. Niru Rasulullah. Ya. Itba kepada kanjeng Nabi ngoten mawon. Nah, wa kana Jibril alaihissalam yalqau kullal lailatin fi Ramadan, adalah malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan hatta yansalikha, sampai berakhir, sampai selesai, hingga selesai. Untuk apa? Untuk ya'ridu alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, untuk menyampaikan Al-Qur'an. Kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan yudarrisuhu Al-Quran, untuk mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Ya dibacakan oleh malaikat Jibril dan ditirukan. Ya, prosesnya begitu. Kita bacakan, jangan ditirukan. Ya, didengarkan dulu, kemudian diikuti. Nah, kalau kita semalam nggak akeh-akeh, kira-kira 1 juz saya kan. Nah, nek tahsin toh 1 juz kira-kira sampai kira-kira jam 12 saya mari toh. Ya. Dan ini dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan, kita setting mangken iki, berarti harus disiapkan betul-betul. Ini dalam rangka ittiba kepada kanjeng Nabi, ya. Untuk apa? Biar kita mendapatkan cintanya Allah kepada kita. Kita cinta kepada Allah Ta'ala penting, tapi lebih penting lagi bagaimana kita untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala kepada kita itu. Di dalam ayat berapa itu Mas? Di dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, Muhammad,
jika kalian semuanya itu cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semuanya itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini yang kita cari. Kita cinta kepada Allah Ta'ala penting, tapi lebih penting bagaimana Allah Ta'ala mencintai kita semuanya. Kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu di surat Ali Imran ayat berapa mas? 30 atau 31? Qul in kuntum tuhibbunallah, 31, ayat 31. Jika kalian semuanya cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Lah ini yang kita cari, bagaimana Allah itu mencintai kita. Kita harus ittiba kepada Rasulullah. Yuhibbukumullah, tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, lagi-lagi ampunan kita dapatkan. Dan Allah mengampuni kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian diampuni. Dosa-dosa kita diampuni. Dan ini yang kita cari. Ittiba bagaimana? Di malam Ramadan kita darusan, ya, kita semaan. Yang satu baca, yang lainnya menyimak. Gak sini baca, yang lainnya ngobrol, enggak. Yang satu baca, yang satu menyimak. Loh, Ustaz, ada makanannya itu tadi. Apa para jamaah bawa makanan? Oh iya. Kenapa? Karena Rasul adalah orang yang ajwadan nas, lebih-lebih ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril, lebih-lebih di bulan Ramadan. Perjalanan juga begitu, biasanya itu loman. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini lebih loman. Mang wayai takjil ana kene, wayai apa itu? Buka bersama kabeh ngetokno. Merongko wayai darusan kabeh ana kene, wes cekak anu ya dikasih apa? Ada kopi, ada macam-macam, ya. Rasulullah SAW juga begitu. Tapi Rasulullah SAW, masya Allah, tangannya ngulur, sangat ulur tangannya itu, sangat dermawan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Nah, khataman seperti itu sampai selesai, ya, sampai selesai. Nah, fa idza laqiya Jibril alaihissalam kana ajwadu bil khairi minar rihil musalah. Dan apabila beliau sudah bertemu dengan malaikat Jibril, ya semaan tadi, ya mendapatkan apa? Mendapatkan deresan dengan malaikat Jibril, maka karena beliau adalah ajwada, lebih lembut untuk berbuat baik, lebih lembut daripada angin yang bertiup, daripada angin yang berembus. Nah, untuk itu kalau kita memang betul-betul mencari ridho Allah Ta'ala, untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala, mari kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita siapkan betul-betul karunia yang Allah bentangkan di bulan Ramadan ini. Malam harinya kita tarusan, setelah tarusan kita sahur, setelah istirahat kita sahur, persiapan subuh, ya, persiapan subuh. Datang subuhnya, penjenengan datang dari rumah, datang sampai di sini, ya, berapa langkah untuk mendapatkan itu semuanya. Dan setiap langkah akan mengangkat derajat dan menghapus satu dosa. Lagi-lagi dosa kita diampuni. Belum lagi sholat qobliyah subuh di sini, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jangan sampai tidak ada yang mengambil itu semuanya. Setelah sholat subuh, kemudian kita ikut kajian seperti ini, berapa lagi yang kita dapatkan? Subhanallah. Nah, itu semuanya merupakan karunia Allah Ta'ala yang kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala, berbahagia dengan datangnya itu semuanya. Belum lagi infak sedekah kita di bulan tersebut. Ini merupakan karunia-karunia. Makanya dalam riwayat tadi, ya, yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i matidifin, sampai 700 kali lipatnya. Pahala apa itu? Ya, diantara adalah pahala sedekah infak kita itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala seperti satu biji yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai berbuah mi'atu habbah, menjadi 100 biji satu tangkainya. Okay. Sehingga kita berinfak 1000 akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipatnya. Apalagi ketika infak itu di bulan Ramadan. Subhanallah, lagi-lagi ini adalah karunia Allah Ta'ala. Nah, sudah dibentangkan oleh Allah Ta'ala begitu luasnya, ya. Masihkah ada di antara kita yang akan melewatkannya? Man hurima khairaha faqad hurima. Nah, hadirin, di samping karunia fadilah-fadilah keutamaan di bulan Ramadan itu, tapi kita harus ingat ada hal-hal yang bisa merusak itu semuanya. Karunia yang Allah bentangkan di bulan Ramadan, ampunan yang mestinya didapatkan oleh orang yang berpuasa, ada di antara kita yang tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Zong tidak mendapatkan karunia semuanya itu. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga ketika di bulan Ramadan. Ucapannya tidak dijaga, perbuatannya tidak dijaga. Maka ketika di bulan Ramadan kita jaga. Yes, biasa lek adik ngomong apa ngapunten. Ada ucapan dusta, biasanya kan kebiasaan koro, lek adek gak koro gatel. Tolong di bulan Ramadan ini ojo koro dhisik. Lho kok mari bulan Ramadan oleh lho setalah. Kok dhisik. Wong tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Setelah kita mendapatkan tarbiyah selama di bulan Ramadan, ya, maka la'allakum tattaqun, menjaga ketakwaan ini penting. Apa itu? Kebiasaan di bulan Ramadan, bulan-bulan berikutnya kita jaga. Kalau di bulan Ramadan kita menjaga lisan kita, maka di bulan berikutnya tetap kita jaga begitu. Ini tujuan, ya, mendapatkan pendidikan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda begini, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Allah enggak butuh dengan puasa orang tersebut. Artinya apa? Ya dapat lapar dan dahaga. Sementara ampunan dan karunia-karunia Allah bentangkan tadi tidak didapatkan, sama sekali tidak didapatkan. Makanya disebutkan kam min shaimin, atau di dalam riwayat yang lain rupa shaimin. Kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya dapat lapar saja. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga ucapannya, tidak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa menjaga pendengarannya. Maka diam itu lebih baik. Kalau kita tidak bisa menjaganya, lebih baik kita diam, berhati-hati, ya, memperbanyak kalimat thayyibah. Kenapa? Sebab ada hal-hal yang merusak itu, ya, seperti kalimat riba, kemudian mensibah, mencela, ya. Menghibah itu juga menghilangkan, membatalkan, ya, membatalkan pahala puasa. Kalau puasanya ya hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja, ya. Tapi kalau pembatal puasa itu kan makan, minum, bersenggama, itu kan membatalkan. Ini membatalkan pahala puasa, pahalanya batal. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena gak bisa menjaga ucapannya, gak bisa menjaga pandangannya, gak bisa menjaga pendengarannya. Gamelo rasan-rasan tan mengrungono tok ya padha wae, ya. Wong sing ngrungono iku syarikal qail, ya. Orang yang mendengarkan pembicaraan ya padha ae wong sing ngomong, ya kan. Nah, daripada mendengarkan orang riba, yang mendengarkan kajian, ya tidak daripada ya kita harus mendapatkan karunia. Jangan sampai rusak ibadah kita hanya gara-gara tidak diilmoni di dalam berpuasa itu. Ya, kita jaga pandangan kita jaga ucapan kita jaga pendengaran kita, jangan sampai merusak nilai ibadah kita semuanya. Ini mau jam 7:30 namanya. Ya apa iki? Belum selesai. Nanti insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita sampaikan
apa hadis-hadis yang lainnya ya, masih tentang puasa. Minimal ini sudah kita persiapkan betul-betul ibadah kita dan amalan-amalan di bulan Ramadan, dan lebih penting lagi kita jaga diri kita semuanya, jaga hati kita semuanya, jangan sampai ibadah kita itu rusak. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala ya, sudah karena kita mendapatkan ampunan yang mana? Ampunan ini adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana dengan dosa-dosa dengan saudara kita? Ya kita harus meminta kehalalannya, mengembalikan. Hanya insya Allah ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Nah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi beberapa hadis yang disampaikan dan beberapa ayat untuk memacu semangat kita semuanya di dalam menghadapi bulan Ramadan agar kita bisa meningkatkan ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi umur kita semuanya hingga kita sampai menangi bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi rezeki kita semuanya agar apa yang akan kita keluarkan di bulan Ramadan itu cukup dan lebih-lebih. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi ilmu kita semuanya agar amalan-amalan yang kita amalkan sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi keluarga kita semuanya agar kelak kita dikumpulkan di surga Allah Ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga kita semuanya, dan bersama Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah, demikian tadi yang bisa disampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.